Salam saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengucap terima kasih kerana kita dapat ambil masa pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Saya ingin mengalu-alukan kedatangan kita semua dan juga mengalu-alukan semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat orang asli, baik kamu yang ada di kampung dan juga yang dekat dengan pekan. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama diberkati dengan pelayanan ini yang julung kali diadakan di dalam online seperti ini yang dikendalikan daripada Zon Tengah. Ya saudara, kita mulakan ibadah kita dengan doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau. Kami berterima kasih Tuhan kerana kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dan Engkau mempertemukan kami melalui teknologi seperti ini Tuhan untuk dapat beribadah di alam maya walaupun kami tidak dapat melihat satu sama lain, tetapi kami tahu Tuhan di tempat dimanapun kami berada, kami sama-sama dapat menyembah Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan, saya serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu supaya dari awal ibadah ini dijalankan sampai selesainya, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan dipimpin oleh Pastor Gerald dan kemudian kita akan disajikan dengan firman Tuhan oleh Ketua Zon di Zon Tengah, yaitu Pastor Johari Halim. Dan nanti selepas itu, saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Kita mau berdoa untuk pelayanan kita, sesama kita, dan juga doa untuk negara kita. Mari saya berikan masa ini kepada Pastor Gerald untuk ambil bahagian di dalam pujian penyembahan. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya percaya setiap kita punya pengalaman masing-masing dalam sepanjang musim PKP daripada musim PKP pertama dan masuk kepada PKP B dan akan dilanjutkan lagi, yaitu PKP B. Ya, walaupun PKP B ini diberikan kelonggaran, kita boleh pergi kemana-mana, tapi pastikan kita patuh dengan arahan daripada kerajaan, yaitu harus ikut SOP yang sudah ditetapkan. Dan dalam perkara yang kita lalui, Tuhan mengajar kita untuk tetap mengucap syukur sebab Dia baik, Dia sangat baik. Mari kita menyembah Dia. Yesus.
baik. Oh, terima kasih. Kami tahu Engkau baik, Bapa. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya walaupun kita bertemu di dalam online, saat kita menyembah di mana kita berada saat ini, Tuhan hadir. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku menyembah dengan segenap hatimu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi di Malaysia. Engkau Tuhan kami yang mulia. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Oh Yesus. Shalom,
Salam sejahtera dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini untuk saya dapat berkongsi firman Tuhan. Dan mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5. Dan firman Tuhan berbunyi demikian: Tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Demikian jugalah kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpa aku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengikut yang menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bila berbicara tentang soal buah, pastinya tidak asing bagi kita. Kita mengenal apa itu buah dan berbagai-bagai jenis buah yang mungkin kita ketahui dalam kehidupan kita dan yang pernah kita lihat, malahkan yang pernah kita nikmati sendiri. Dan kita tahu jenis-jenis buah yang kita nikmati, yang kita makan, yang kita tahu dalam kehidupan kita. Namun hari ini saya tidak akan berbicara tentang jenis-jenis buah yang ada, yang kita tahu. Saya akan berbicara tentang buah pengikut Yesus, pengikut Yesus yang menghasilkan buah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka buah apa yang harus dihasilkan oleh pengikut-pengikut Yesus? Maka kita sebagai pengikut Yesus, seperti mana Tuhan sudah menyatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, kamu akan menghasilkan buah. Jadi buah yang bagaimana yang perlu dihasilkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama saya pelajari, buah yang perlu dihasilkan oleh pengikut-pengikut Yesus adalah, yang pertama adalah buah pertobatan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Dan ini yang dinyatakan oleh Yohanes sendiri. Yohanes sewaktu ia di padang gurun membaptiskan orang banyak supaya menyeru, supaya mereka juga menghasilkan buah daripada pertobatan mereka. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa itu buah pertobatan? Apa yang saya pelajari di sini, buah pertobatan adalah di mana kita harus meninggalkan cara kehidupan yang lama. Cara hidup kita yang lama, bagaimana sikap sifat kita, kehidupan kita yang lama, yang sebelum ini, dalam yang kita lalui dalam kehidupan kita. Itu cara hidup kita yang lama. Kita harus tinggalkan. Nah, kita harus berbuah karena kita mau menghasilkan buah pertobatan, artinya kita meninggalkan cara kehidupan yang lama. Yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, di mana setelah buah pertobatan ini dihasilkan melalui kehidupan kita yang baru, di mana kita mau hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah hidup berbeza daripada dunia, di mana kehidupan kita sudah tampil beza daripada cara dunia pada hari-hari ini. Dan yang seterusnya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Selain buah pertobatan, yang kedua, buah yang perlu dihasilkan oleh kehidupan kita sebagai orang percaya dan pengikut Yesus, yang kedua adalah buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Nah, seperti mana yang
Rasul Paulus sarankan supaya kita memiliki 9 buah roh. Dan itu memang perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan buah Roh Kudus ini yaitu saya artikan sebagai kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini arti kita berbuah, arti kita berbuah dalam Roh Kudus adalah hidup kita setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Senantiasa bersukacita walaupun kita harus menghadapi kesukaran dalam hidup. Kita ada damai dalam hati walaupun mungkin kita menghadapi sesuatu yang susah. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, buah Roh Kudus bermaksud juga kita dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dipimpin oleh Roh sendiri dalam kehidupan kita. Maka kita sebelum kita bertindak, kita harus ingat bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu tanya Roh Kudus. Kita perlu berkomunikasi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, buah Roh Kudus berarti juga bergantung penuh pada Roh Kudus. Nah, kehidupan kita biarlah dari permulaan kita terima Yesus, dari permulaan kita terima Roh Kudus dalam hidup kita, semoga kita terus bergantung penuh sampai akhir hidup kita. Bergantung penuh dengan Roh Kudus. Artinya segala perkara, segala tindakan, segala percakapan, apa yang kita mau buat, apa rencana semua yang kita mau lakukan, itu kita harus bergantung kepada Roh Kudus dengan sepenuhnya. Nah, yang ketiga saya pelajari bagaimana dan buah apa yang harus dihasilkan oleh pengikut Yesus. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Apa maksud buah pelayanan? Yang saya pelajari di sini adalah tentang hidup dalam panggilan ilahi. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil oleh siapa-siapa. Bukan disuruh oleh ibu bapak kita menjadi hamba Tuhan. Bukan disuruh oleh pihak pusat atau siapa-siapa menjadi hamba Tuhan. Tetapi oleh karena panggilan ilahi, maka itulah kita harus ingat, itulah buah pelayanan. Itulah maksudnya buah pelayanan. Di mana karena kita dipanggil oleh Tuhan khusus di dalam pelayanan itu. Yang kedua, buah pelayanan bermaksud bekerja karena Tuhan. Kita buat pelayanan sukar, tidak sukar, susah, macam senang atau susah. Nah, mungkin dalam kekurangan atau dalam kelebihan, kita mau buat sesuatu karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Nah, karena Tuhan. Nah, lakukan pekerjaan kita karena Tuhan. Seperti untuk Tuhan kita berbuat itu. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Dan yang ketiga, buah pelayanan ia bermaksud setia walaupun ada cabaran. Makanya kita harus setia. Setia. Nah, sama ada pelayanan kita ada hasil atau ada hasil cepat atau lambat. Mungkin waktu generasi pelayanan kita di situ tidak ada hasil. Mungkin next pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain baru ada hasil, ataupun ya, kita harus ingat bukan karena hasil yang kita mau kejar di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntut kita kesetiaan. Nah, memang hasil itu perlu. Tapi ingat, seperti buah kita tanam di dalam tanah, kita tidak mampu untuk memberikan dia pertumbuhan. Yang kita mampu untuk menanam biji benih itu. Kita tanam, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Maka saudara, ingat, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, kalau kita tidak berhasil hari ini, bukan bermakna kita tidak setia. Kalau tidak berhasil pada hari ini, bukan bermakna hamba-hamba Tuhan tidak melakukan pekerjaan.
tidak menabur benih, tidak berbuat pelayanan, tetapi karena Tuhan belum memberi pertumbuhan. Ingat, suatu masa sampai waktu pekerjaan Tuhan itu akan berlaku, pasti ia akan berlaku. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, makanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, marilah kita berbuah. Tinggallah kita di dalam Tuhan. Tinggallah kita di dalam Yesus. Jangan ada fokus yang lain. Jangan ada tujuan yang lain. Apabila kita melayani Tuhan, apabila kita menjadi orang percaya, apabila kita mengambil sesuatu tugas dan pelayanan, fokus kita adalah melayani Tuhan. Itu panggilan ilahi buat kita. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendorong kita untuk terus berbuah, kita perlu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Perlu bersandarkan kepada pokok yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Maka kita akan berbuah. Sebab Tuhan Yesus menyatakan sendiri, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tertanam di dalam Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan dia pasti berbuah. Dan tujuan dia adalah Tuhan, semua dia lakukan adalah Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat bahwa untuk berbuah itu kita harus, sebagai pengikut Yesus itu, kita harus menghasilkan buah. Mau tidak mau, saudara, saya, dan kita semua, kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan buah pelayanan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang terpanggil dengan panggilan ilahi untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan ini dapat mendorong kita, menguatkan kita, dapat memberi semangat yang baru di dalam kehidupan kita, agar kita terus berbuah meskipun kita harus menghadapi cabaran ataupun norma baru pada hari ini. Di dalam Yesus kita pasti berbuah. Haleluya, haleluya. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya mengajak kita supaya kalau engkau boleh berdiri ataupun dimanapun engkau berada, duduk. Jadi kita mau ambil masa ini untuk berdoa. Kerana selama ini kita tahu keadaan masalah ataupun wabak COVID ini telah melanda kita sekian lama, bahkan di seluruh dunia. Jadi kita mau mengucap terima kasih kerana Tuhan telah memimpin kita. Dan juga kita terus berdoa untuk mereka yang ada di barisan depan. Ya, kita tahu mereka tidak sempat bersama dengan keluarga mereka di rumah, dan juga mungkin mereka keletihan untuk merawat dan juga untuk bertugas, baik yang di hospital dan juga di jalan raya. Dan kemudian kita mau berdoa untuk kerajaan kita, dan kita serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi hikmat supaya mereka akan terus memimpin kita, mengetuai kita untuk menjaga kebajikan, dan begitu juga untuk melindungi kita sepanjang kita menjalankan PKP. Dan juga kita berdoa supaya dalam masa akan datang persekolahan dibuka perlahan-lahan, kerana kita tahu ini sesuatu yang penting juga. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dan kita naikkan hal-hal ini di dalam doa kita bersama. Mari saya ajak kita dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah namamu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami sudah lakukan, baik pujian penyembahan dan juga firman-Mu yang dapat mendorong kami dan juga menguatkan iman kami bersama. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan
dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kami. Dan juga Tuhan secara khusus pada hari ini, kami mau berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam 2 atau hampir 3 bulan PKP ini dilaksanakan dalam negara kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami dapat melihat penularan ini semakin lama semakin kurang dan kami terus percaya Tuhan akan menghapuskan ini daripada negara kami dan juga secara khusus untuk seluruh negara kami serahkan supaya Tuhan melindungi kami baik daripada utara ke selatan, timur dan barat dan semua yang ada di dalam negara kami. Tuhan melindungi kami dan kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk pihak kerajaan yang bertungus lumus untuk mengetuai barisan depan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih kerana apa yang mereka telah aturkan dan juga mereka lakukan ya Tuhan telah mendatangkan hasil, yaitu sehingga hari ini kami melihat makin lama makin kurang kes-kes yang baru dan juga pemulihan semakin lama semakin meningkat. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga Tuhan kami mau memberkati negara kami Malaysia. Ya Tuhan, Engkau mencintai negara ini. Dan kami doa Tuhan dimanapun kami berada, biar kami naikkan doa kami untuk memberkati negara ini. Supaya negara ini akan terus diberkati, dilindungi, dijauhkan daripada wabak dan dijauhkan daripada apapun masalah. Dan secara khususnya Tuhan, ekonomi negara kami, Engkau tolong Tuhan supaya pulihkan ekonomi negara kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Saya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menjaga mereka, pelihara mereka. Ya, walaupun kami tidak dapat mengadakan perkumpulan yang besar seperti yang sebelum ini. Tetapi Tuhan kami perlu Engkau untuk menyertai kami. Baik dalam ibadah kecil di rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau tetap ada. Dan waktu mereka bersama dengan jemaat di dalam kelompok yang kecil, kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kesejahteraan negara ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati negara kami dan memberkati pemimpin kami. Memberkati ya Tuhan kabinet negara ini. Dan memberkati ya Tuhan semua orang-orang yang di dalam kedudukan dalam kerajaan supaya mereka akan diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan begitu juga tubuh Kristus kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau melindungi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau sendiri mengatakan bahawa Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami cobaan yang melebihi kemampuan kami. Kerana Engkau Allah yang setia, yang akan dapat mengeluarkan kami daripada pencobaan ini. Dan oleh sebab itu, kami memandang kepada Engkau dan kami bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami. Dan juga Tuhan dalam hari-hari yang akan datang, kami berdoa Tuhan supaya kami dapat saling mendorong satu sama lain di dalam ibadah seperti ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya kita katakan, amin. Amin. Ya Tuhan memberkati kita.